Halo semua, selamat berjumpa lagi di channel Amarkun Series. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Dan selamat bergabung ke dalam pembahasan alur cerita film Soul Land. Melanjutkan pada kisah sebelumnya pada part keempat, di mana Tang Hao berjuang mati-matian melawan kerajaan Balero Pelindung sendirian. Dan flashback Tang San di kehidupannya yang dulu dalam mencuri gulungan rahasia milik Sekte Tangmen. Bagaimana keseruan pada part 5 ini? Simak sampai habis video ini, dan jangan di skip ya. Selamat menyaksikan. Pembicaraan beralih mengenai Oscar yang mendapatkan cincin ketiganya dari siluman ular terbang, serta Tang San yang juga telah mendapatkan cincin roh ketiganya dari siluman laba-laba, meski anak itu masih belum bisa mengendalikannya. Pembicaraan itu pun ditutup dengan Master Xiao yang mengatakan kalau mungkin kelak kekuatan dari Tang San itu bisa melampaui Tang Hao. Di sisi lain, kita diperlihatkan Tang San sedang memikirkan ingatan masa lalunya. Ia seakan bisa berkomunikasi dengan dirinya pada masa lalu. Ia akan membangun Sekte Tang di dunia yang baru yang ia tinggali saat ini. Keesokan harinya, Flander mengumpulkan semua murid untuk memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang mengajar di Akademi Sri Lanka. Semuanya pun menyambutnya dengan gembira, khususnya Tang San dan Xiao Wu yang memang lebih dulu mengenalnya. Namun dalam acara tersebut, tiba-tiba Tang San berteriak agar semuanya menjauh. Dan benar saja, kekuatan dari tulang roh miliknya lepas kendali, dan serangan tersebut mengenai lengan Ma Hongjun. Master Xiao mencoba menenangkan Tang San yang terlihat sangat panik. Sementara itu, kondisi Ma Hongjun yang sedang terkena racun dari tulang roh laba-laba, sekujur tubuhnya membiru. Ia pun dibawa masuk ke dalam kamar. Master Xiao lalu menyuruh Tang San agar ia kembali mengeluarkan tulang rohnya untuk menyerap racun di tubuh Ma Hongjun. Karena hanya dengan cara itu, Ma Hongjun bisa diselamatkan. Tentu perintah itu membuat Tang San sangat ragu, karena bisa saja kekuatannya lepas kendali dan membuat kondisi Ma Hongjun semakin memburuk. Sampai akhirnya setelah Master Xiao meyakinkannya, ia pun mencoba cara tersebut, dan Ma Hongjun pun bisa diselamatkan. Keesokan harinya, diperlihatkan Master Xiao yang sedang menceramahi Tang San. Ia menjelaskan kelemahan terbesar Tang San adalah ada pada perasaannya yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga membuat keputusan dengan gegabah. Kemudian ia menyuruh Tang San untuk menunjukkan kekuatan cincin roh ketiganya yang telah ia serap. Master Xiao mengamati bagaimana hubungan baik antara mereka sebagai sebuah tim yang solid. Di tengah-tengah hukuman, Tang San mengajak Dai Mubai untuk mengurangi beban teman-temannya yang lain. Karena secara fisik, mereka berdua lah yang lebih kuat. Mengingat mereka sekarang adalah satu tim, saling menguatkan satu sama lain. Setelah lumayan jauh berjalan sambil menggendong beban, mereka bertemu 3 murid Akademi Changhui yang dulu pernah berselisih dengan mereka di rumah makan Padang. Di sini para murid Akademi Changhui tersebut ingin balas dendam atas apa yang menimpa mereka dulu. Dihajarlah Ma Hongjun yang sudah tidak berdaya, karena sudah sangat kelelahan. Menyaksikan hal itu, Tang San pun langsung bertindak dan dengan mudah menghajar mereka semua. Kemudian melanjutkan hukuman mereka. Teman-temannya mengambil kembali beban yang dititipkan kepada Tang San dan Dai Mubai, karena mereka berdua yang memikul beban terlalu berat. Singkat cerita, setelah berusaha keras melewati masa-masa sulit, mereka semua pun telah menyelesaikan hukuman dan tiba di gerbang Akademi Sri Lanka. Malam harinya, mereka semua pun beristirahat. Hari demi hari, mereka pun berlatih di bawah bimbingan Master Xiao. Sampai tak terasa 3 bulan pun telah berlalu. Pada suatu pagi, Tang San melihat sebuah kotak di kamarnya, yang ternyata berisi senjata rahasia yang dulu pernah ia pesan dari bos pandai besi. Terlihat ia sangat puas dan mengagumi senjata tersebut, karena dibuat begitu sempurna hanya dalam waktu 3 bulan saja. Ia lalu mulai berpikir untuk memperbanyak benda tersebut, untuk ia bagikan ke semuanya. Namun tak lama setelah itu, ia dikejutkan dengan kedatangan Ma Hongjun yang terlihat babak belur. Ma Hongjun lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tadi ia mencoba mendekati gadis yang menjadi panitia pendaftaran arena pertarungan roh. Meskipun beberapa kali ditolak, ia memutuskan untuk mengantarkannya pulang. Akan tetapi dalam perjalanan pulang, gadis itu diganggu oleh seorang preman mesum bernama Bule. Ma Hongjun pun bergegas melindunginya dan pertarungan pun tak terhindarkan. Sayangnya, Ma Hongjun bukanlah tandingan Bule. Preman mesum tersebut ternyata seorang master roh yang telah mencapai level 40 dan memiliki 4 cincin roh dengan kekuatan bayangan kegelapan.
Perbedaan kekuatan tersebut membuat ia dihajar habis-habisan sampai babak belur. Banyak yang mengatakan kalau bule memang penjahat mesum yang meresahkan karena sering menggoda, melecehkan, bahkan memperkosa gadis-gadis kota. Dengan statusnya sebagai Master Roh level 40, membuat ia banyak ditakuti oleh warga kota. Setelah mendengar cerita Ma Hongjun, membuat Dai Mubai sangat emosi. Karena menurutnya, orang-orang seperti ini sangat merusak reputasi dari seorang Master Roh. Tangsan yang sepakat mengusulkan agar Akademi Sri Lanka mengambil tindakan untuk memberikan pelajaran. Namun dalam masalah ini, mereka berempat memutuskan bertindak sendiri tanpa melibatkan Akademi Sri Lanka. Mereka pun mengendap-endap keluar asrama. Xiao Wu yang mengetahui perbuatan teman-temannya menawarkan dirinya untuk ikut membantu. Meski awalnya ditolak karena misi ini dinilai sangat berbahaya, akan tetapi ia meyakinkan Tangsan bahwa ia ingin mewakili para gadis untuk memberi pelajaran paman mesum tersebut. Berangkatlah mereka berlima ke kota untuk mencari bule. Dalam perjalanan, Ma Hongjun pun menjelaskan mengenai ciri-ciri bule. Seorang pria tinggi, pakaiannya dominan hitam, serta memiliki kekuatan roh berwujud 2 cakar bayangan dan sayap di punggungnya. Lalu mereka pun mulai pencariannya. Sayangnya, setelah lama mencari, mereka belum mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu, Xiao Wu mengusulkan ide untuk menjadikan dirinya umpan guna memancing bule supaya keluar, mengingat orang itu sangat mesum dan menyukai gadis cantik. Rencana itu pun mereka jalankan. Xiao Wu berpura-pura jalan sendiri, sedangkan keempat temannya mengawasi dari jauh. Dan benar saja, tak lama setelah itu bule muncul dan berniat untuk menangkap Xiao Wu. Sejauh ini, Xiao Wu masih memerankan dirinya sebagai gadis polos untuk melihat tindakan dari bule. Ia lalu mencoba memancing bule agar mengantarkannya ke toko kelontong di dekat sini. Tentu dengan senang hati bule bersedia menemaninya. Namun ia sengaja membawa Xiao Wu ke tempat gelap dan sepi untuk bisa melancarkan aksi mesumnya. Ketika melihat gerak-gerik bule yang mulai macam-macam, disinilah Xiao Wu bertindak dan memberinya pelajaran. Setelah Xiao Wu menghajarnya hingga babak belur, mereka berniat untuk langsung pulang. Namun Tangsan merasa hukuman seperti ini belum cukup membuat bule jera, sehingga ia ingin memberi pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sementara itu diperlihatkan Kepala Akademi Flander bersama Master Xiao membicarakan masalah keuangan Akademi yang semakin menipis. Hal ini karena metode pengajaran Master Xiao selama 3 bulan terakhir sangat intens, serta terlalu boros dalam memberikan fasilitas kepada para murid, sehingga membuat anggaran biaya membengkak. Namun Master Xiao mengatakan kepada Flander untuk tidak merisaukan hal tersebut, karena ia memiliki rencana tersendiri untuk memperbaiki keuangan akademi sekaligus melatih para murid ke tingkat berikutnya. Keesokan paginya, saat bule membuka mata, ia mendapati dirinya sedang terikat di atas sebuah tiang dan menjadi tontonan halayak ramai. Terlebih lagi, posisinya berada di dekat pusat pemerintahan kota, sehingga di sana banyak juga prajurit istana yang berseliweran sana-sini. Tak lama setelah itu, 2 temannya yang bernama Ekau dan Tian Ye mencarinya dan bergegas menolongnya. Setelah tahu temannya terikat dan menjadi tontonan warga kota. Setelah berhasil terlepas, bule membaca tulisan yang ditempelkan Tangsan di tubuhnya. Yang di situ tertulis semua pengakuan kejahatannya yang selama ini ia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bukannya menyadari kesalahannya, malah membuat ia semakin murka dan bertekad bahwa ia akan menuntut balas.